Nah, untuk RPS-nya tahun ini RPS-nya itu harus tersimpan di sistem informasi RPS ya. Dan tapi kemarin ada masalah di sistem informasi RPS-nya, jadi saya belum sempat mendownload yang dari sana ya. Ya ini yang saya pegang aja, jadi sebenarnya masih ada sedikit kekurangan. Yang lengkapnya itu ada yang ada di SRPS nanti. Dan SRPS-nya itu baru bisa dibuka nanti tanggal 13 ya, 13 September nanti. Nah, di sini saya akan memperlihatkan materi-materinya aja ya yang ada di RPS ini, yang akan nantinya akan kalian terima di mata kuliah teori bahasa dan otomata ini. Ya, pertama diawali dengan pengenalan apa itu otomata. Ya, selanjutnya tentang pembahasan tentang automata yang pertama, yaitu finite automata, ada dua macam ya, deterministik sama non-deterministik. Lalu ada proses pengkonversian NFA ke DFA. Kemudian selanjutnya tentang bahasa reguler dan ekspresi reguler, yang merupakan bahasa yang dikenali oleh finite automata. Juga konversinya dari ekspresi reguler ke NFA, begitu sebaliknya. Dan juga kemudian nanti ada pumping lemma, ya, untuk mencari tahu apakah sebuah bahasa itu masih bahasa reguler apa enggak ya, pumping lemma untuk bahasa reguler ini. Nah, setelah UTS itu kita akan bahas tentang konteks free language ya, bahasa bebas konteks, di mana nanti akan ada tata bahasanya, dan automata yang mengenali bahasa bebas konteks itu adalah automata push down automata ya, atau PDA. Dan jelas nanti akan dibahas tentang konversi dari PDA ke bahasa bebas konteks itu sendiri. Untuk bahasa bebas konteks juga ada pumping lemmanya nanti. Dan kemudian automata terakhir yang dibahas adalah mesin Turing. Ya, mesin Turing ini adalah bisa dibilang konsep dasar dari komputer modern sekarang ya. Jadi bisa dikatakan semua permasalahan yang bisa kita buat programnya di komputer sekarang itu sebenarnya bisa juga kita buat di mesin Turing. Nanti diakhiri dengan batasan dari komputasi. Maksudnya di sini adalah bahwa tidak semua permasalahan bisa kita pecahkan pakai komputer ya. Jadi kita akan membahas permasalahan-permasalahan seperti apa yang nggak bisa dipecahkan oleh komputer. Ya, ini disebut batasan dari komputasi. Nah, itu kira-kira semua topik dari kuliah ini. Ya, nanti hari ini kita akan bahas secara umum ya tentang semuanya ini ya, secara garis besarnya aja. Ya, sebagai gambaran awal bagi kalian untuk memahami apa yang kira-kira akan kalian hadapi di perkuliahan ini nantinya. Untuk ujian kita mungkin akan nyoba pakai CBL ya, mungkin beberapa sedikit CBL, jadi case based learning, tetap ada penjelasan juga, dan sama tetap akan ada UTS sama UAS. Ya, mungkin akan ada beberapa tugas ya terkait dengan CBL-nya itu sendiri. Oke, itu penjelasan umum. Untuk buku, ya sorry, untuk buku, enggak dari sini ya bukunya ya. Untuk buku, bentar, bukunya itu saya menggunakan dua buku ya. Kenapa? Kalau ditanya kenapa pakai dua buku, soalnya ada beberapa notasi yang berbeda ya. Jadi saya berusaha memperkenalkan notasi yang berbeda itu ya. Jadi ya mungkin perbedaannya nggak terlalu banyak, tapi
ya sedihnya supaya nanti kalau misalkan kalian cari di YouTube atau di Google, terus ternyata ada notasi-notasi yang berbeda, kalian masih tetap bisa memahami bahwa itu sebenarnya cuma masalah perbedaan notasi aja, jadi maksudnya itu sudah sama. Nah, buku yang saya gunakan yang pertama itu adalah yang ini. Saya share dulu sebentar. Ini saya share entire screen dulu sebentar ya. Jadi pertama bukunya adalah yang ini. Ya. Automata Theory, Language and Computation. Lalu buku yang kedua adalah yang ini. Ya, Introduction to Formal Language and Automata. Nah, itu penjelasan singkat ya RPS dari RPS untuk kuliah kita sekarang ya, dari materinya dan sampai ke buku apa yang digunakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Maaf Pak, tadi untuk bukunya tadi ada apa aja tadi? Soalnya tadi saya belum nangkep. Ini bukunya yang ini ya. Ini saya buka lagi bukunya. Ini. Nanti saya share aja kalau misalnya itu. Kan saya selalu biasanya pakai e-book kan ya. Ini bukunya yang ini, yang sama tadi ada satu lagi yang ini. Mungkin saya buat jadi begini sih tampilannya supaya kelihatan dua-duanya. Sama yang ini. Ya, itu kedua bukunya ya. Kelihatan kan ya? Sudah terlihat Pak? Oke, ini dua bukunya yang akan digunakan. Ya, terutama alasan utamanya karena ya dua buku ini lumayan penggunanya lumayan banyak ya di luar sana. Dan juga yang jadi masalah itu adalah ada beberapa notasi yang berbeda di buku yang antara buku satu sama buku yang lainnya. Ya, jadi saya pakai dua ini supaya setidaknya kalian mengetahui kalau misalkan kalian nanti baca-baca atau lihat di internet mungkin ada ya pakai notasi ini, ada pakai notasi itu, dan itu karena permasalahannya mereka menggunakan buku sumber yang berbeda ya. Oke, itu untuk tadi buku-bukunya ya. Nah, untuk kali ini materi yang akan kita bahas itu adalah tentang pengenalan otomatanya. Sorry ya, agak ngantuk sayanya. Tentang pengenalan otomata. Oh iya, lupa. Ada budinarnya nggak? Ya, jadi yang menjadi pengampu kuliah ini nggak hanya saya ya.
ada Bu Ninar juga. Assalamualaikum Pak dan teman-teman. Maaf izin bergabung. Ya, jadi nanti mungkin ya kita ya bisa saya yang akan mengampu atau bisa Bu Ninar, mungkin ya kita kalau jadwalnya sih belum kita tentukan secara fix ya Bu Ninar ya, tapi ya intinya nanti bisa antara kami berdua. Sebagai contoh misalkan kayak minggu depan tuh tanggal 11 bukannya? Kalau minggu depan tuh tanggal 11 ada kemungkinan nanti kayaknya bakal Bu Dinar nih ngajarin. Soalnya kan saya harus P2M dulu Bu Dinar. Ya, mungkin Ya. nanti siap-siap aja. Baik Pak. Gitu ya. Oke, kita mulai dulu ya. Tadi kita awali materi kita kali ini tentang apa itu automata. Ya. Jadi pengenalan dari automata. Nah, bentar ya. Kayaknya saya lagi ngos-ngosan sebentar. Soalnya yang kedua, jadi kayak berasa agak sedikit ini dari yang pertama tadi. Automata itu sebenarnya adalah sebuah mesin konsep ya. Jadi cuma konsep doang, atau dengan kata lain itu mesin abstrak ya, nggak secara realnya, secara nyatanya itu nggak ada mesinnya. Jadi cuma mesin yang dibayangkan aja. Dan bisa dikatakan ini adalah bentuk awal atau konsep awal dari komputer. Ya. Dan karena ini adalah bentuk awal, ya, atau bisa dibilang nenek moyangnya dari komputer, maka kita perlu membahas tentang automata ini, karena ini terkait dengan nanti karakteristik, ya, kita akan memahami karakteristik dari permasalahan-permasalahan yang bisa kita pecahkan ke komputer nantinya. Ya, dari model ini, ya tadi sudah saya lihatkan tadi ya, akhir dari materi kita itu kan sebenarnya kita akan melihat masalah-masalah seperti apa sih yang akan menjadi yang secara itu nggak bisa dipecahkan secara komputasi gitu ya. Dan salah satu ininya juga kenapa munculnya kecerdasan buatan juga seperti itu ya. Jadi kita menyadari bahwa tidak semua permasalahan bisa kita buat algoritmanya, gitu ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang memang nggak bisa kita buat algoritmanya, kita berusaha mencari alternatif lain, dan itu salah satu alasan kenapa muncul bidang kecerdasan buatan. Gitu ya. Jadi kita berusaha melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, lalu di sini kita juga akan bahas tentang bahasa, yaitu bahasa formal, ya. Jadi dalam hal ini automata yang kita bahas di sini itu adalah automata yang bisa mengenali suatu bahasa, ya. Dan bahasanya sebagai bahasa formal, ya. Dan bahasa formal ini berbeda dengan bahasa manusia. Ya, nanti kita akan bahas sedikit nanti di belakang nanti ya. Dan juga nanti kita juga akan bahas sedikit tentang istilah-istilah yang terkait dengan automata itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari automata. Ya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 macam automata yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah finite automata. Yang kedua adalah pushdown automata, dan yang ketiga adalah mesin Turing. Ya, jadi tiga-tiganya ada sedikit perbedaan. Jadi yang paling sederhana itu adalah yang finite automata ya. Ya, ini adalah gambaran dari finite automata seperti ini kira-kira. Yang digambar ini adalah gambaran dari finite automata. Di mana untuk yang finite automata ini
dia itu hanya ada input output ya, di mana inputnya adalah sebuah string yang berisi barisan karakter alfabet, dan output. Nah, yang outputnya ini ada dua kemungkinan, bisa outputnya itu adalah bernilai ya atau tidak, atau outputnya itu bisa tulisan string yang lain. Untuk yang finite automata, dia itu hanya bisa membaca inputnya itu sekali aja ya, dari awal ke akhir ya. Jadi dia nggak bisa bolak-balik. Ini kalau misalkan kita anggapnya adalah panah yang menuju ke arah alfabet yang dibaca sekarang, maka panah ini hanya bisa bergerak dari kiri ke kanan aja ya. Jadi dari alfabet yang pertama, misalnya dari T, setelah baca T dia baca H, kemudian baca A, kemudian baca N ya, sampai ketemu sampai akhir gitu ya. Jadi dia tuh hanya bisa membaca satu arah gitu aja ya, dari karakter pertama sampai karakter terakhir. Perbedaannya dengan yang push down automata ya. Push down automata itu sebenarnya secara garis besar itu sama dengan yang finite automata yang ini ya, mirip sama. Tapi nanti di push down automata itu ada satu tambahan peralatan baru atau memori ya, yang bentuknya adalah stack ya. Jadi ada tambahan stack di sininya. Jadi bisa dikatakan push down automata itu adalah finite automata yang ditambah stack. Itu yang push down automata. Jadi nanti ada tambahan stack di sini. Sedangkan kalau mesin Turing nggak ada stack-nya ya, dia lebih mirip ke yang finite automata ini, tapi dia perbedaannya terletak pada cara dia membaca input. Ya, dia membaca inputnya itu tidak harus satu arah aja, cuma dari kiri ke kanan ya. Nah, jarum penunjuknya ini itu bisa bergerak ke kiri, bisa juga bergerak ke kanan. Ya, jadi dia bisa bolak-balik pergerakannya. Dan satu lagi yang berbeda di Turing mesin dibandingkan dengan push down automata ataupun finite automata itu adalah inputnya bisa dia ganti datanya. Jadi kita bisa diupdate, bisa diubah. Ya, untuk yang di finite automata sama push down automata, inputnya itu nggak bisa diganti isinya ya. Dia cuma bisa ngebaca doang, nggak bisa nge-write ya. Tapi kalau yang push down automata dia punya stack, di mana stack-nya itu bisa dimasukkan data atau diambil datanya ya di yang stack-nya, tapi tetap di bagian inputnya cuma bisa baca doang. Tapi kalau untuk yang mesin Turing, di bagian inputnya itu bisa di read write ya, bisa dibaca, bisa ditulis, dan juga bisa kita gerak-gerakan kiri ke kanan. Nah, jadi ini secara umumnya ya bentuk dari sebuah automata ya. Dan yang paling utama di dalam automata itu ada unit kontrolnya ya. Di sini ada unit kontrol, di mana unit kontrol ini tugasnya adalah menyimpan status atau state dari automata tersebut. Ya, di dalam finite automata jelas ya, ini ada di kontrol ini ada state, berarti dia hanya bisa menyimpan satu state aja. Jadi state sekarang tuh apa? Nanti state-nya bisa diganti, bisa diubah ya, bisa diubah-ubah state-nya. Disebut sebagai finite automata sebenarnya karena banyaknya tipe state yang bisa disimpan di kontrol ini terbatas ya, jadi finite. Ya, jadi misalkan state yang mungkin ada pada kontrol ini ya kita set dulu dari ada berapa, mungkin ada 4 state, mungkin cuma ada 2 state ya, dan sebagainya. Ya. Di push down automata juga sama ya, push down automata juga ada control unit yang juga menyimpan state juga sama ya. Cuman tadi ada tambahan stack doang perbedaannya ya di sana. Dan
Dan di mesin Turing pun juga sama ya, di control unitnya pun juga sama-sama bisa dipakai untuk menyimpan state. Ya, jadi secara umumnya perbedaannya itu terletak di bagian input ya untuk tiga otomata ini ya. Finite automata paling simpel, dia cuma bisa baca input aja dari kiri ke kanan. Push down automata mirip seperti finite automata, baca input aja kiri ke kanan, tapi dia ada tambahan bantuan stack ya. Sedangkan kalau yang mesin Turing inputnya itu bisa diganti ya, datanya bisa diupdate, bisa diubah, dan juga pergerakan dari panahnya itu atau jarumnya itu bisa tidak hanya ke kanan aja, bisa juga ke kiri. Nah, itu gambaran umum dari automata. Nah, satu lagi yang penting dalam automata itu adalah apa yang disebut sebagai fungsi transisi. Ya, fungsi transisi ini akan dimodelkan dalam bentuk graf transisi, terutama untuk yang finite automata ya. Finite automata tuh akan ada gambaran graf transisinya sebagai contoh seperti ini juga contoh dari graf transisi untuk sebuah finite automata. Push down automata sama mesin Turing pun juga bisa kita buat graf transisinya, tapi biasanya jarang orang membuat graf transisi untuk push down automata, apalagi mesin Turing. Penyebabnya karena graf transisi yang dibentuk itu bisa menjadi cukup rumit ya kalau dibandingkan dengan graf transisi untuk finite automata ini. Ya, graf transisi ini itu menggambarkan perubahan state-nya akibat dari membaca input. Ya, jadi graf transisi itu adalah menggambarkan bagaimana state-nya itu berubah, ya, apa yang menyebabkan state-nya berubah diakibatkan oleh inputnya itu sendiri. Ya, ini contoh di sini. Ya, contoh di sini itu adalah sebuah automata yang punya dua state-nya off sama on. Ini adalah automata untuk penggambaran saklar yang toggle ya. Tahu kan saklar toggle? Toggle itu bahasa Indonesia-nya apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya ngomong toggle di sini ngerti nggak? Oke, Pak. Bahasa Indonesia-nya apa itu? Nggak ada ya? Ya pokoknya yang tombol yang kalau ditekan yang pertamanya off, ditekan jadi on, ditekan lagi tombol yang sama jadi off lagi gitu. Itu namanya toggle gitu ya. Jadi ini seperti ini. Jadi dia state dari tombolnya itu pertama adalah off, setelah lalu kita memberikan inputnya itu adalah menekan tombolnya, push. State-nya berubah menjadi on. Terus kalau state-nya tadi adalah on, kita tekan lagi tombolnya, kita berikan lagi input push lagi di situ, maka dia kembali lagi menjadi off. Gitu ya. Nah, ini contoh yang graf transisi untuk yang automata yang lain ya. Ini tujuannya adalah untuk mengenali kata den ya, THEN, den. Jadi setiap kali baca karakter dalam stringnya, ya dia lihat ya mungkin seharusnya sih, bentar. Ya, ini sebenarnya agak kurang lengkap sih ya ininya. Apa namanya? Graf transisinya. Jadi ini kalau mau lebih lengkapnya harusnya di sini ada panah. Jadi kalau selain T, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Oh, mana dia? Kok nggak muncul? Kok nggak bisa ya? Kayaknya deh. Ya, jadi
Jadi kalau misalnya huruf atau alfabet yang dia baca itu adalah selain T, maka state-nya nggak berubah. Ya, dia tetap ini aja, state awal ini aja. Lalu setelah dia baca T, dia itu bikin state baru ya, state-nya berubah. Jadi state yang menyatakan bahwa saya udah ketemu huruf T nih. Gitu. Nah, kemudian kalau ternyata dalam stringnya itu setelah huruf T nggak ketemu H, ya selain H, maka ya seharusnya dia state-nya kembali lagi ke state awal ya, jadi ke sini harusnya. Tuh. Ya kalau dia ketemu H baru jadi TH kan, ya jadi state-nya dia menyatakan bahwa saya udah ketemu huruf T sama huruf H nih. Ya, jadi ini state baru yang menyatakan bahwa dia udah ketemu T sama H. Nah, jadi selanjutnya dia berharap menerima huruf E kan. Nah, kalau misalkan ternyata yang diterima selain huruf E, ya dia akan kembali lagi ke awal. Kembali lagi ke awal. Karena nggak pas gitu ya. Habis TH bukan E. Kalau dia E baru dia membuat state baru bahwa sekarang dia udah ketemu huruf T, huruf H, sama huruf E. Dan yang terakhir, kalau bukan huruf N, maka dia akan kembali lagi ke awal. Kalau ketemu N baru di sini. Dan di sini setelah ketemu N berarti tandanya kan dia sudah berhasil kan ketemu kata den. Ya, jadi ini contoh ininya seperti itu. Nah, ini elemen-elemen dari otomata ya. Yang pertama itu adalah himpunan dari alfabetnya. Ya, himpunan alfabetnya itu adalah stringnya ya, input stringnya. Jadi kita dari awal harus mendefinisikan terlebih dulu kira-kira input yang alfabet yang menjadi input untuk otomata ini itu apa aja. Ya, ini kayak contoh di sini ini berarti alfabetnya cuma satu ya, cuma push doang. Ya. Jadi nggak ada yang lain. Sedangkan kalau yang di sini berarti ini kan alfabetnya kan ya mungkin anggap aja huruf alfabet biasa ya sampai Z gitu misalkan. Jadi atau kalau standarnya komputer kan karena komputer adalah biner, maka ya alfabet yang biasa kita dipakai di komputer itu cuma 0 sama 1 aja ya. Nah, itu adalah himpunan dari inputnya tersebut. Nah, state-nya itu sendiri kita juga harus dari awal harus menentukan state yang mungkin akan ada pada mesin tersebut tuh ada berapa macam state yang bisa kita tentukan di otomata tersebut. Ya. Dan state ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah state awal, ya kalau di graf transisi dilambangkan seperti ini. Ini ada lambang bahwa dia itu adalah state awal, kayak contoh tadi di sini. Ini state awalnya yang ini. Ini state awalnya yang di sini. Ya, itu untuk state awalnya. Lalu ada lagi itu adalah final state, ya. Final state ini adalah state yang dinyatakan sebagai state akhir ya, state yang diharapkan adalah state akhir pada saat dia sudah membaca semua alfabet pada input, ya. Kalau misalkan sebuah otomata seperti ini tadi, ya, ini kan inputnya ada 4 nih, T, H, A, N. Nah, pada saat dia membaca huruf yang terakhir, ya setelah ini udah nggak ada lagi huruf yang lain, ya pada saat dia membaca huruf yang terakhir, kemudian state-nya itu berada pada final state, ya dia berada pada final state, maka itu tandanya dia itu menyatakan bahwa input yang diterima itu, input yang dia diberikan tersebut, itu dia terima, gitu ya, dia menyatakan bahwa input itu adalah input yang benar, gitu ya.
Tapi kalau misalkan setelah membaca semua semua karakter string yang ada sampai habis gitu ya, tapi ternyata state-nya itu bukan final state, bukan di bagian final state, berarti tandanya input tersebut tertolak gitu ya. Jadi kita nggak bisa menerima input yang seperti itu. Ya, jadi ini ada model automata ini sebenarnya disebut sebagai automata acceptor ya. Di sini ada automata acceptor, yaitu automata yang outputnya tadi cuman ya atau tidak ya. Automata yang outputnya cuma ya atau tidak, yaitu automata yang cuma bertugas untuk ngecek apakah string input itu sesuai yang diharapkan apa enggak gitu ya. Kita membuat automata untuk ngecek sebuah string itu sesuai dengan aturan tertentu apa enggak. Ya, sebagai contoh misalkan kita membuat automata di mana tujuannya ingin mengecek apakah angka satunya sebanyak genap. Ya, jadi alfabetnya adalah 0 sama 1 aja ya. Alfabetnya 0 sama 1 aja. Terus kita ingin membuat sebuah automata yang tujuannya adalah untuk ngecek apakah input stringnya itu memiliki angka 1 yang totalnya genap. Ya, banyaknya itu adalah genap. Nah, jadi nanti dia pada saat dia membaca stringnya tersebut, itu nanti dia akan state-nya akan berubah-ubah tuh. Ya, berubah-ubah sesuai dengan yang dia baca. Nah, karena kita ingin membuat automata yang mendeteksi apakah angka satunya itu genap atau enggak, maka tandanya final state-nya itu adalah final state yang menyatakan bahwa angka 1 itu adalah genap. Ya, banyaknya angka 1 adalah genap. Ya, jadi harus ada sebuah state yang menyatakan bahwa angka satunya itu genap dan itu menjadi final state artinya. Nah, jadi itu yang final state-nya ya. Dan selain start state sama final state itu adalah state biasa ya, state yang lainnya. Nah, ada yang perlu diingat dari status awal ya, start state ya, atau status awal. Dalam sebuah automata, status awalnya cuma boleh ada satu. Ya, jadi cuma boleh ada satu start state. Tetapi final state-nya boleh lebih dari satu. Ya, kita boleh membuat final state lebih dari satu. Mungkin setiap final state yang berbeda itu mendefinisikan yang berbeda juga, gitu ya. Dan juga kita boleh aja menggabungkan, menyatakan bahwa start state itu sama dengan final state ya, seperti ini. Ya, ini adalah contoh di mana starting state-nya itu sama dengan final state. Nah, lalu perpindahan dari satu state ke state yang lain yang tadinya digambarkan oleh graf transisi ini, itu kita definisikan sebagai fungsi transisi. Ya, jadi kita akan mendefinisikan berbagai macam beberapa fungsi transisi yang banyaknya terbatas ya. Di mana fungsi transisi ini akan mendefinisikan perubahan state akibat dari membaca inputnya dan juga state yang sekarang. Ya, sebagai contoh, misalkan ini ada state seperti ini. Ya, ini yang ini aja langsung ya. Ini kan graf transisinya di sini, yang gambar yang sebelah kiri, itu kan start ada dua state, off sama on. Lalu
dari off kalau misalkan dia membaca input push ya atau ada push, maka dia akan berubah state-nya jadi on. Nah, ini sebenarnya perubahan dari off menjadi on karena push itu disebut sebagai fungsi transisi. Ya, kita mendefinisikan fungsi transisinya jadi seperti ini ya. Kok nggak bisa nulis ya di sini ya. Sini aja. Ya, jadi kita disebut sebagai fungsi transisi, di mana fungsi transisinya ini memiliki dua input ya. Input yang pertama adalah state yang sekarang. Jadi kalau kasus yang ini ya, kasus yang ini doang nih. Kasus yang ini doang. Jadi state sekarang itu adalah off. Jadi yang jadi parameternya pertama ada state sekarang yaitu off dicontoh di sini. Nah, kemudian dia membaca input. Nah, ternyata inputnya itu adalah push, yaitu jadi parameter yang kedua. Ya, jadi fungsi transisi ini punya dua parameter. Pertama state yang sekarang, ini contohnya adalah off. Lalu hasil karakter inputnya ya, alfabet inputnya, di sini adalah push. Ya, hasil dari fungsi ini adalah state yang baru. Ya, dan di sini kan off ini push dapatnya on, jadi hasilnya adalah on. Nah, jadi ini contoh bentuk fungsi transisi. Ya, dia di mana dia punya dua parameter. Parameternya itu pertama adalah state awalnya, ya state yang sekarang maksudnya. Lalu yang parameter yang kedua adalah alfabet yang dia baca dari input. Ya, dan hasilnya adalah perubahan state-nya. Jadi ini tandanya kalau state yang sekarang itu adalah off, lalu yang dia membaca alfabet push dari input, maka state-nya berubah menjadi on. Nah, untuk yang bawahnya, yang satunya lagi berarti untuk yang di sini ya. Ya, ini tandanya untuk yang ini. Ini berarti tandanya kan F on, push juga jadinya off. Jadi, itu aja. Nah, itu sedikit gambaran umum dari automata ya. Automata ini tadi sudah saya jelaskan ada dua macam ya, ada acceptor sama transducer tadi di sini. Yang acceptornya itu adalah tadi outputnya hanya dua, ya atau tidak. Ya, dia tujuannya adalah untuk menguji apakah inputnya itu diterima atau enggak. Ya, kalau diterima jawabannya ya, kalau enggak berarti jawabannya tidak. Lalu yang kedua itu adalah transducer. Transducer itu outputnya itu adalah teks string yang baru. Ya, jadi inputnya sama-sama string juga, tapi dia menghasilkan output yang berupa string juga. Jadi bisa dikatakan ini kesannya mirip kayak translator ya jadinya ya. Jadi inputnya adalah string, outputnya pun juga adalah string. Ya. Dan transducer ini kalau contoh di program yang kita lihat itu adalah compiler ya. Jadi compiler itu termasuk transducer. Ya, jadi kan input dari compiler itu kan source code ya. Misalnya kita bikin program di bahasa C gitu ya. Source code bahasa C-nya lalu kita compile, nanti hasilnya kan adalah file baru ya, file yang .exe gitu ya kalau di Windows. Nah, file yang .exe ini adalah sebuah barisan string juga sebenarnya ya, tapi berisi perintah-perintah dalam bahasa mesin gitu. Jadinya dia mengubah yang tadinya source code dalam bahasa C, hasilnya adalah kode dalam bahasa mesin untuk dijalankan oleh komputer. Nah, itu adalah contoh dari transducer. Nah, kuliah kita di sini hanya membahas yang acceptor aja ya. Jadi kalau untuk yang transducer itu sebenarnya ada kuliah lain lagi ya, tapi kayaknya kita nggak dibahas di sini, nggak ada kuliahnya di prodi kita, yaitu kuliah teknik kompilator ya. Jadi ada mata kuliah teknik kompilator. Nah, di sana baru kita membahas tentang transducer.
Ya, kalau di sini ini hanyalah pengantar dari automata aja. Ya, kita cukup membahas tentang acceptor aja di sini. Nah, kemudian automatanya itu juga di awal sudah dijelaskan. Kita yang kita bahas di sini cuma ada 3 macam automata ya. Pertama yang finite automata, lalu push-down automata, sama mesin Turing. Oke, sebentar. Kayaknya saya perlu minum nih. Istirahat dulu sebentar ya, saya mau ngambil minum dulu bentar. Tenggorokannya udah kering. Tapi kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Saya bentar dulu Pak. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang ini tujuan belajar atau automata ya. Jadi sekali lagi kan automata ini sebenarnya adalah konsep awal dari komputer. Maka ini cukup penting untuk memahami dasar-dasar dari komputasi. Ya, dan ini juga dipakai untuk memahami permasalahan-permasalahan dari pengolahan teks ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu NLP atau Natural Language Processing, dasarnya juga dari sini ya, dari automata ini juga. Dan juga ini tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan ini pun kita bisa mengetahui, memahami bahwa tidak semua permasalahan bisa kita buatkan algoritmanya ya. Nah, mata kuliah kita kan namanya ada teori bahasa dan automata. Jadi jelas di sini akan ada bahasa tadi ya, juga di awal sudah saya jelaskan. Di mana bahasa yang kita bahas di sini adalah bahasa formal, ya, berbeda dengan bahasa manusia atau natural language. Ya, di mana kalau kita bicara bahasa manusia itu tata bahasanya itu ya kurang ketat gitu ya. Jadi banyak pengecualian-pengecualian ya, dan kadang-kadang ya jadi nggak jelas gitu ya. Jadi sudah ada aturannya, tapi aturannya itu dilanggar gitu dan dibuat pengecualian-pengecualian. Ya, contoh yang gampang, kalau kalian belajar bahasa Indonesia, pasti tata bahasa yang diperkenalkan cuma satu doang kali ya, cuma SPOK doang ya.
Kalian pernah nggak sih belajar tata bahasa Indonesia selain SPOK? Padahal harusnya ada sih yang lain. Masih ingat nggak waktu belajar bahasa Indonesia? Ada nggak kalimat selain kalimat SPOK? Dibahas nggak di sana? Gimana? Masih ingat nggak? Selain SPOK ada lagi nggak yang lain? Ada Pak, subjek, predikat, dan lain-lain. Ada Pak. Iya, apa aja? Kayak ada subjek predikat doang, terus ada SP-nya, PFP-nya doang, terus ada subjek predikat pelengkap Pak, terus masih banyak lagi sih. Terus itu emang beneran dipakai di bahasa sehari-hari? Kalau subjek predikat pasti sih Pak, soalnya paling simpel nggak sih? Iya. Kalau kalimat perintah, contohnya gimana tuh kalimat perintah? Ada nggak subjek predikatnya di kalimat perintah? Ada pakai langsung sana tidur. Mana subjeknya, mana predikatnya? Kalau perintah enggak sih Pak. Mungkin kayak penjelasan kayak dia tidur itu kan subjek predikat biasanya. Ya, jadi ya kalau di bahasa Indonesia aturannya masih sangat sederhana ya. Kalau dibandingkan dengan aturan bahasa-bahasa yang lain, terutama bahasa-bahasa yang lebih tua ya. Bahasa Indonesia kan termasuk bahasa muda, dan juga permasalahan utama dari bahasa Indonesia itu kan sebenarnya bahasa Indonesia adalah bahasa yang tercipta di perdagangan ya, tercipta di dermaga. Jadinya tidak tidak memiliki aturan yang cukup rumit gitu ya, karena penggunanya itu ya rata-rata penggunanya itu pengennya itu efisien gitu, pengennya itu praktis ya. Penggunaan bahasa Indonesia awalnya tujuan penggunaan bahasa itu ada untuk praktis aja. Ada yang pernah tahu nggak sejarah bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia itu kan dari bahasa Melayu kan ya? Awalnya dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu itu munculnya dari mana? Ya, sekali-kali bacalah yang kayak gitu-gitu ya. Kadang-kadang ada gunanya juga untuk memahami kenapa sih bahasa Indonesia kayak begini gitu bentuknya ya. Emang diawalinya dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu tersebarnya kemana aja? Ada yang tahu nggak? Apa aja yang bisa dikatakan sebagai bahasa Melayu? Yang merupakan kayak kayak cabangnya dari bahasa Melayu gitu. Ada yang tahu nggak? Yang bisa dianggap sebagai bahasa Melayu. Yang kayak gitu nggak pernah dibahas ya di sekolah ya? Nggak ada penjelasan ininya ya? Enggak sih Pak. Nggak pernah ya? Kayaknya nggak ada sih Pak. Nggak ada ya. Tapi karena itu hal yang cukup ya ada baiknya juga sih diketahui ya. Kayak misalnya
bahasa Indonesia itu kan sebenarnya asalnya dari Melayunya, bahasa Melayu Riau ya. Jadi bahasa Indonesia itu sumber utama itu bahasa Melayu Riau yang ya mengalami berbagai macam perubahan, dan perubahan bahasa itu kan penyebabnya terutama tuh karena penggunanya ya. Jadi awalnya pada saat bahasa Melayu Riau itu dipakai di Riau, sama pada saat itu berubah menjadi bahasa nasional ya, jadi bahasa Indonesia, bahasa nasional, kan penggunanya jadi banyak punya bahasa lain tuh ya. Nah, bahasa-bahasa lainnya itu, bahasa-bahasa daerah lain itu mempengaruhi bahasa Melayu yang tadinya bahasa Melayu Riau itu menjadi bahasa Indonesia yang sekarang. Jadi kalau sumber utamanya itu adalah bahasa Melayu Riau. Nah, bahasa Melayu itu, atau bangsa Melayu lah ya, bukan bahasanya, bangsanya lah ya. Bangsa Melayu itu kan sebenarnya adalah bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara, gitu ya. Dan fokus utamanya mereka kebanyakan hidupnya itu di pantai, ya. Sebagian besar atau bahkan bisa dibilang semuanya ya, bangsa Melayu itu di Nusantara ini dia hidupnya di pinggir pantai sebagian besar. Makanya kayak Jawa, Sunda, itu nggak bisa dikatakan sebagai bagian dari bangsa Melayu. Mereka kebanyakan hidupnya di tengah-tengah pulau ya, di ininya. Nah, yang suku bangsa yang banyak tinggal di pantai itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai bangsa Melayu. Ya, termasuk diantaranya kalau di Sumatera cukup banyak ya, Riau, Medan. Beda dengan Batak ya, kalau Batak itu dia di pedalaman, di daerah pedalaman Sumatera Utaranya, bukan di bagian pantainya. Makanya sebenarnya agak kurang tepat kalau menyatakan orang Medan itu adalah orang Batak. Soalnya Medan itu ada di pinggir pantai, dia lebih banyaknya orang Melayunya daripada orang Bataknya. Nah, di Aceh juga sama, Samudra Pasai, termasuk Banda Aceh, itu semuanya orang Melayu juga. Ke sebelah barat, Sumatera Barat, Minangkabau, itu juga termasuk bagian dari bangsa Melayu juga, tinggal di sana ini juga. Ya tadi yang Riau ke bawah, Jambi, Palembang, Bengkulu saya kurang tahu kalau Bengkulu ya, mungkin bisa dicerita dari Bengkulu. Yang di Kalimantan, yang bagian pinggir-pinggirnya ya kayak Pontianak, kalau di pantainya itu semuanya Melayu juga sama. Yang di Jawa, bangsa Melayunya itu yang paling utamanya itu adalah di Jakarta atau Betawi ya. Orang Betawi itu termasuk bagian dari bangsa Melayu juga. Terus Sulawesi, di Sulawesinya itu di daerah Makassar, kalau nggak salah ya, Makassar di mana lagi ya? Ya, lupa saya dininya, Ternate, Tidore, Maluku, itu juga sebenarnya termasuk bagian dari bangsa Maluku juga. Ya, jadi mereka tuh sebenarnya bahasa mereka pakai tuh adalah sedikit perubahan dari bahasa Melayu. Jadi mereka menyebutnya punya sebutan masing-masing untuk bahasanya, dan juga punya variasi masing-masing. Ya kayak beta untuk sayanya, dan itu di daerah Sulawesi atau Maluku, tapi secara garis bahasanya tetap masih dianggap sebagai bahasa Melayu juga. Maka secara umumnya, kalau dari ilmu kebahasaannya itu ya, makanya sangat tidak aneh kenapa bahasa Indonesia yang dipakai menjadi bahasa persatuan, karena memang sebagian besar, terutama di bagian pantainya itu lebih banyak orang Melayunya. Dan juga sebenarnya ciri khas dari bahasa Melayu ini, itu awalnya bahasa Melayu ini atau bangsa Melayu ini itu mereka tinggal di pantai karena sebagian besar bisnisnya itu adalah berdagang, jadi perdagangan. Ya mungkin kan udah dengar cerita kan di sejarah kan ya, Indonesia itu adalah wilayah yang sangat strategis di antara dua benua sama dua lautan, sehingga memang di daerah Sumatera, Malaka ya, Malaysia sekarang,
Kalimantan itu perdagangan itu menjadi daerah pusat perdagangan. Nah, ya bisa kita bayangkan kalau ada suatu daerah pusat perdagangan itu yang di zaman dulu ya, di mana nggak ada internet, nggak ada TV, nggak ada apa gitu ya. Maka yang terjadi itu kan orang dari banyak daerah, dari India, dari Eropa, dari Arab, dari Cina, dari apa itu ketemu di Indonesia ya, terutama di wilayah Sumatera, Malaka, Kalimantan, ya juga termasuk di Sulawesi itu juga mereka ketemu, mereka pada ini, dan mereka melakukan perdagangannya di situ ya, yaitu itu yang menjadi sumber utama bangsa Melayu sebenarnya dari perdagangan tersebut. Dan itu juga yang menciptakan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu adalah bahasa gado-gado dari berbagai bahasa ya, berbagai bahasa kecampur situ, soalnya berbagai bangsa ketemu di sana. Jadi dengan kata lain, bahasa Melayu itu adalah bahasa orang dagang gitu ya, bahasa perdagangan. Makanya tata bahasanya ya itu lebih simpel, lebih praktis ya. Yang penting adalah mereka punya bahasa sendiri ya, kayak misalnya orang Arab mau berdagang ke Cina lewat daerah Indonesia, jadi di Indonesia dia melakukan perdagangan juga, mereka aslinya pakai bahasa Arab tapi ketemu sama orang Cina di Indonesia juga misalkan, mereka akhirnya terciptalah bahasa baru ya, bahasa Melayu ini. Makanya bahasa yang muncul karena perdagangan ya. Maka sangat nggak aneh gitu ya, kenapa bahasanya itu punya struktur bahasa yang tidak terlalu rumit bandingkan dengan bahasa Inggris yang lumayan ya masih baru tapi lumayan lebih tua kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa-bahasa di daerah Timur Tengah yang dianggap sebagai tempat awal manusia kan ya, karena bahasa-bahasa Semit ya, seperti bahasa Arab, bahasa Yahudi namanya apa? Lupa. Pokoknya bahasa Semit itu ya, ada 3 bahasa Semit. itu kan dianggap sebagai bahasa-bahasa awal manusia karena menurut sejarahnya manusia munculnya di daerah sana awalnya. Lalu itu juga apa namanya ya, jadinya apa ya, jadi bahasa yang sudah lebih tua itu pastinya akan memiliki aturan yang lebih rumit gitu ya. Kayak di bahasa Inggris itu kan mereka membedakan waktu gitu ya, makanya ada past tense, present tense, future tense. Ya istilah katanya itu jadi ada kata kerjanya, jadi ada kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Kalau di bahasa Arab lebih parah lagi, katanya seperti ini. Kalau misalkan kata itu dipakai untuk laki-laki, beda dengan untuk perempuan. Untuk yang berdua itu beda lagi bentukan katanya. Kalau dipakai untuk semua beda lagi. Kalau di bahasa Inggris setidaknya perbedaannya cuma tunggal sama jamak doang ya. Kalau di bahasa Inggris cuma kalau tunggal sama jamak bentuk katanya akan berbeda, tapi kalau di bahasa Arab lebih banyak lagi variasinya. Jadi kalau tunggal laki-laki, tunggal perempuan itu beda. Kalau berdua, laki-laki berdua, perempuan beda lagi. Kalau lebih dari 2 itu beda lagi bentukannya. Nah itu ya tingkat kerumitannya itu muncul karena ya lama menunjukkan sudah berapa lama bahasanya itu terbentuk gitu ya. Sangat berbeda dengan di bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, di mana mereka nggak membedakan antara yang laki-laki sama yang perempuan. Ya intinya itu karena memang tujuannya itu untuk praktis perdagangan gitu ya. Jadi ke sana jadi lebih sederhana, lebih simpel. Intinya adalah bagaimana caranya sekelompok manusia yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda harus bisa berkomunikasi supaya bisa berdagang. Ya, jadi itu yang menciptakan bahasa Melayu yang menjadi dasar dari bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang. Itu.
Nah, intinya kalau dari situ, itu bisa terlihat bahwa sejarah bahasa manusia itu macam-macam, ya berubah sesuai dengan kebutuhan. Dan juga apalagi kalau misalkan dari sejarahnya tersebut itu bakal muncul tuh inkonsistensi. Ya, jadi kayak misalkan bahasa Indonesia kan banyak meminjam dari kata-kata bahasa Arab, dari kata-kata bahasa Cina, ada dari kata bahasa Belanda, dari kata bahasa bahasa Inggris dan sebagainya. Itu karena terjadi itu dan karena mencampurkan berbagai macam itu, makanya saya bilang tuh bahasa gado-gado tuh awalnya. Ya, jadi mungkin bakal bisa jadi macam-macam gitu bahasa ini. Jadinya aturan bahasanya pun juga jadi ini. Nah, kalau termasuk kayak di bahasa Inggris, ada yang tahu nggak kenapa bahasa Inggris itu apa namanya? Cara nulisnya gitu ya, apa istilahnya? Apa sih kok jadi lupa saya? Cara nulis atau huruf, cara nulis kata bahasa Inggris disebutnya apa kok ya? Hilang di kepala saya. Spellingnya ya, sorry, spellingnya ya. Tahu kan ya spelling? Ya. Kenapa spelling di bahasa Inggris itu atau huruf-huruf dari bahasa Inggris itu bacanya itu beda-beda. Kalian tahu nggak kenapa? Gara-gara dari Karena ngambil dari huruf Latin, Mas. dari 3 bahasanya tadi. Ya, itu tadi Hans itu yang jawab ya. Kalau saya nggak salah tangkap tadi ya, kemudian kayaknya ya, tapi intinya perbedaan cara baca, walaupun misalnya hurufnya sama A gitu ya. Huruf A itu standar bacanya kan E, tapi kadang-kadang bisa juga dibaca menjadi A, bisa juga jadi ini ya, jadi yang lain, gitu ya. Malah yang parah kan O bisa dibaca sebagai I ya. Kalian tahu nggak ada kata apa yang huruf O-nya dibaca sebagai I dalam bahasa Inggris? Ada yang tahu? Bingung kan? Hurufnya O tapi dibacanya I. Ya, jadi kadang tuh nggak jelas, benar nggak jelas banget gitu ya. Itulah ketidakjelasan bahasa, bahasa manusia tepatnya. Jadi bisa nggak jelas banget. Ya. Nah, kalau bahasa Inggris itu tadi ya kalau saya nggak salah dengar tadi omongan Hansen tadi, soalnya suaranya kecil banget masalahnya. Tapi kayaknya sudah cukup menggambarkan kenapa bahasa Inggris itu spellingnya itu beda dengan cara bacanya gitu ya. Karena itu tergantung dari asal katanya ya. Jadi kalau misalkan asal katanya dari bahasa ini, maka dia tuh mengikuti aturan bahasa tersebut. Kalau misalkan asal katanya dari bahasa ini lagi yang lain, maka dia akan mengikuti aturan dari bahasa asalnya tersebut. Makanya itu yang menyebabkan bacanya itu macam-macam gitu, aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat lomba spelling di Inggris atau di Amerika, itu belum tentu mereka itu hafal semuanya sebenarnya pesertanya itu. Biasanya itu mereka suka nanya tuh, kata ini asalnya dari bahasa apa, gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka tahu asal katanya tersebut, mereka tuh bisa membayangkan, oh kira-kira berarti aturannya seperti ini, berarti cara nulisnya seperti ini, atau spellingnya seperti ini. Nah, itu jadi seperti itu yang menyebabkan kenapa kesannya itu bahasanya itu nggak jelas banget, itu cara nulisnya beda-beda banget ininya, karena dia punya hal yang seperti itu. Nah, itu contoh yang tadi saya cukup banyak menggambarkan bahwa bahasa manusia itu banyak nggak jelasnya. Ya, jadi nggak hanya bahasa Indonesia aja sih, bahasa Inggris, bahasa yang lainnya. Pengecualian itu banyak banget. Termasuk di bahasa Arab. Di bahasa Arab itu walaupun ada aturan-aturannya kayak struktur bahasanya itu ya. Tapi kalian coba deh tanya deh ke mahasiswa yang bahasa Arab tuh, mereka yang paling pusing tuh satu tuh di bahasa Arab itu, pengecualiannya. Ya udah dikasih aturannya begini, tapi nanti ada pengecualian, itu udah sampai kata-kata pengecualian itu udah pada pusing tuh mereka tuh pada seperti itu. Ya. Nah,
Itu ya, jadi di ciri khas bahasa manusia itu banyak yang nggak jelasnya, ya, banyak aturan yang diberikan pengecualian. Dan kalau misalkan kita membuat bahasa penguraman dengan gaya bahasa Indonesia itu nggak mungkin, ya. Jadi jangan sampai kita memberikan perintah ke komputer tuh maknanya ambigu, ya, jangan sampai seperti itu. Nggak bisa kita memberikan perintah ke komputer yang maknanya ambigu. Jadi nanti komputernya jadi jawabannya jadi nggak jelas, kadang-kadang A, kadang-kadang B, karena kita memberikan perintah yang ambigu. Maka untuk bahasa komputer harus menggunakan bahasa yang formal, di mana bahasa formal tersebut maka maknanya cuma satu, nggak ada lagi makna yang lain, nggak ada makna ambigunya yang lain. Ya, jadi dia tuh harus deterministik. Ya, dia harus deterministik itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kadang-kadang lupa, nggak ini aja deh. Apa kira-kira artinya deterministik? Bisa diperkirakan ya, bisa ditentukan gitu ya. Jadi kita bisa tahu, pokoknya jelas lah maknanya itu apa, itu yang deterministik. Nah, bahasa formal ini, ya, bahasa formal ini dalam dalam teorinya itu bisa dibagi menjadi 4 tingkatan. Ya, ini disebut sebagai hierarki Chomsky. Chomsky itu sebenarnya ada ahli bahasa ya. Dia bukan ilmuwan komputer, dia ilmuwan bahasa. Chomsky ini dia membagi bahasa formal itu menjadi 4 tingkatan, yaitu yang paling bawah adalah bahasa reguler, kemudian bahasa konteks free, ya, bebas konteks, kemudian konteks sensitif, ya, lalu bahasa yang recursively enumerable, ya. Nah, di kuliah kita untuk bahasanya, kita hanya membahas 2 bahasa aja, bahasa reguler sama bahasa bebas konteks. Ya, jadi kalau dilihat di gambar yang di sebelah kanannya di sini, bahwa himpunan dari bahasa reguler itu yang paling kecil ya, jadi konteks free itu adalah super himpunan dari yang reguler gitu ya. Jadi reguler itu adalah himpunan bagian dari konteks free. Begitu juga selanjutnya. Ya, jadi sebuah bahasa yang reguler maka dia juga bisa dikatakan konteks free juga. Gitu. Ya, walaupun bahasa yang konteks free belum tentu reguler. Nah, tingkatan ini juga terkait dengan automata ya. Jadi bahasa yang reguler itu adalah bahasa yang dikenali oleh finite automata. Ya, sedangkan bahasa yang konteks free atau bebas konteks itu bisa dikenali oleh push down automata. Dan terakhir kita juga membahas tentang Turing mesin. Kita membahas Turing mesinnya, tapi kita nggak membahas bahasanya ya, membahas Turing mesinnya aja. Tapi bahasa yang dikenali oleh Turing mesin itu disebut sebagai bahasa yang recursively enumerable. Ya, jadi nanti topik kita secara umum itu ada 5 ini ya, 5 yang sini. Automatanya ada 3, finite automata, push down automata, sama Turing mesin. Bahasanya itu cuma 2, yaitu regular language sama context free language. Oke, tadi bahasanya jadi kemana-mana ya tentang bahasa. Sebelum saya lanjutkan ke bagian terakhirnya, masalah yang ini. Ini bagian terakhirnya tentang konsep bahasanya itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan.
Gimana, nggak ada? Cukup jelas. Ya, sekali lagi nanti ini akan dibahas di materi-materi selanjutnya. Ya, minggu depan kita akan mulai bahas tentang finite automata ya. Finite automata itu secara umumnya dibagi dua, ada yang deterministic finite automata sama yang non-deterministic automata. Sebenarnya non-deterministic automata juga dibagi dua sih ya. Tapi ya kita akan lihat aja nanti ini pembahasan. Oke, terkait dengan konsep bahasanya itu sendiri ya. Jadi beberapa konsep dasar di bahasa, kita mengenal alfabet ya, dan alfabetnya akan menjadi satuan terkecil dari sebuah string ya, input ya, string input, di mana sebelumnya kita harus mendefinisikan daftar alfabetnya terlebih dahulu ya. Jadi alfabetnya itu nanti akan ada berapa, atau kita membuat himpunan alfabet terlebih dahulu. Ya, jadi di sini ini contoh himpunan alfabetnya. Kalau misalkan kita bicara di komputer ya kita cuma tahu alfabet biner aja ya, 0 sama 1. Ya, alfabet ini sebenarnya nggak harus huruf ya, dalam hal ini kita nggak menyatakan bahwa alfabet itu harus huruf. Jadi boleh angka atau boleh tadi kayak sebuah tindakan ya, kayak push. Push itu adalah bisa dianggap sebagai sebuah alfabet juga, push atau pull gitu ya. Nah, ya termasuk yang lainnya ya, ini yang paling standar kalau kita bicara di data dasar di komputer, jelas kita cuma tahu biner aja, alfabetnya biner aja. Tapi kalau misalkan kita bicara string secara umum, maka alfabetnya ya huruf A, B, C sampai Z, tapi harus ada termasuk huruf besar, huruf kecilnya juga ya, dan termasuk juga mungkin ada angka-angkanya dan juga karakter-karakter yang lainnya kayak tanda baca, spasi dan sebagainya, itu juga bisa merupakan bagian dari ini. Nah, pada saat kita mendefinisikan himpunan alfabet, maka himpunan alfabet yang kita definisikan itu kita lambangkan sebagai sigma. Ya, ini adalah sigma adalah lambang dari himpunan alfabet yang akan kita gunakan nantinya, baik dalam bahasa ataupun dalam automata. Nah, barisan dari alfabet itu akan disebut sebagai string atau word ya, makanya sering disimbolkan sebagai W ya, dia adalah word atau kata atau string ya. Jadi dalam hal ini kita akan membuat stringnya itu per kata ya, jadi inputnya itu cuma per kata aja. Walaupun mungkin bisa juga kita anggap sebagai kalimat sih ya, boleh juga stringnya itu adalah sebuah kalimat, tapi di sini kita lebih enak nyebutnya sebagai kata aja ya. Jadi word ini adalah sebuah barisan simbol alfabet yang panjangnya terbatas ya. Jadi kita nggak boleh membuat word yang panjangnya infinite, ya, ini terbatas. Dan sebuah string atau sebuah word itu boleh kosong ya, banyak boleh kosong. Di mana simbol dari string kosong ini di sini nah itu tadi ini berkaitan dengan buku tadi ya, 2 buku tadi. Di salah satu bukunya itu adalah seperti ini atau empty, dan buku lainnya itu adalah lambda. Ya, jadi ada yang menggunakan ada yang menggunakan lambda, tergantung dari buku yang dipakai. Jadi dibuat 2 buku tadi itu beda yang antara ini atau yang ini. Nah, kemudian barisan word-nya itu ya, jadi kalau misalkan barisan word itu berarti kan sebenarnya intinya kita memasukkan atau mendefinisikan kata itu tadi kan barisan dari word ya, jadi kan panjangnya itu bisa beberapa ya, jadi mungkin ada kata yang panjangnya 2, kata panjangnya 3 dan sebagainya. Nah setiap kata yang kita definisikan
dengan panjang tertentu, lalu kita buat menjadi sebuah himpunan, ya. Duh, kenapa nggak bisa sih? Sebentar ya. Ya, sebagai contoh, misalnya kita punya alfabet biner aja, 0 sama 1. 0 sama 1. Ya, nanti pada saat kita membuat word kan wordnya adalah barisan dari 0, 1 ya. Jadi misalkan 0, 0, 1, 1, 0 seperti ini. Dan setiap wordnya kan nanti jelas ada panjangnya. Nah, himpunan dari word yang panjangnya sama ya. Jadi misalkan kita memiliki sebuah himpunan di mana isinya adalah sekian banyak word, boleh terbatas, boleh nggak terbatas ya banyaknya himpunannya tersebut. Tapi memiliki panjang yang sama, di mana panjangnya itu adalah n, maka himpunannya tersebut kita sebut sebagai sigma pangkat n. Ya, jadi sigma pangkat n ini adalah, sekali lagi itu adalah sebuah himpunan yang isinya word yang panjangnya n. Semuanya ya, semua kemungkinan. Ya, jadi sebagai contoh, kalau untuk alfabet biner, jadi untuk alfabet biner, mana dia? Sigma satunya itu cuman berisi 2. Ya, cuman berisi 2 elemen, yaitu 0 sama 1. Karena yang panjangnya 1 kemungkinan cuma bisa ini doang. Kalau alfabetnya adalah biner ya. Tapi kalau sigma 2, maka himpunannya itu adalah semua yang bisa dibentuk pakai alfabet 01 ini yang panjangnya 2. Berarti ya 00, ya 01, 10 sama 11. Ya, jadi totalnya ada 4. Itu. Ya. Jadi kalau sigma n itu harus semuanya ya, semua yang panjangnya n. Gitu ya. Jadi isinya itu, isi dari himpunannya ya tergantung dari alfabetnya ya. Kalau alfabetnya cuma 2 sih, berarti ya seperti ini contohnya. Ya kalau alfabetnya isinya 3 ya pasti beda lagi jadinya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya sigma 3 ya, sigma pangkat 3 ya berarti ya semua apa ya, kombinasi dari alfabet 01 yang panjangnya adalah 3 ya. Jadi seperti itu untuk yang sigma n. Nah, gabungan dari kalau sigma pangkat 0 itu berarti cuman kosong, himpunan cuman sering kosong aja ya. Kalau jadi ada n-nya bisa boleh 0, tapi kalau n-nya 0 berarti tandanya anggotanya itu cuman string kosong. Ya, gabungan dari sigma pangkat 0 sama sigma pangkat 1 sama sigma pangkat 2 sama sigma pangkat 3 dan seterusnya ya sampai tak berhingga. Ya. Ini kita sebut sebagai sigma pangkat star. Ya. Ini. Kita sebut sebagai sigma pangkat star. Jadi sigma pangkat star itu adalah gabungan dari himpunan yang panjangnya 0, berarti himpunan kosong, terus yang panjangnya 1, panjangnya 2, panjangnya 3, dan seterusnya, sampai n-nya tak berhingga. Jadi dengan kata lain, sigma star ini ya isinya tak berhingga ya harusnya ya. Lalu untuk kasus khusus, kadang-kadang kita juga bisa mendefinisikan sigma plus. Ya, tadi ini sigma star, ini sigma plus. Sigma plus ini sebenarnya sigma star juga, tapi nggak ada ininya ya. Jadi sigma plus ini itu hanyalah dari sini aja. Ya.
dari sini ke sana. Jadi tidak termasuk yang sigma kosong. Ya, itu yang sigma plus. Nah, sedangkan bahasa itu sebenarnya adalah ya, definisi bahasa itu kalau di dalam bahasa formal ini ya, di dalam konsep teori bahasa ini, itu bahasa itu adalah himpunan dari word, ya, himpunan word. Dan dia merupakan himpunan bagian dari sigma star. Ya. Jadi pada saat kita mendefinisikan sebuah bahasa, jadi bahasa itu pasti di dalamnya terdiri ada atas himpunan word ya. Nah, dengan kata lain, maka bisa dikatakan bahasa itu adalah himpunan bagian dari sigma star. Jadi boleh berisi apa aja gitu ya. Kita tergantung kita yang mendefinisikannya. Dengan cara kita yang mendefinisikannya. Pokoknya intinya itu merupakan salah satu dari himpunan bagian dari sigma star. Ya, ini sebagai contoh di sini. Ini adalah sebuah bahasa yang kita definisikan, di mana bahasa itu hanya mengenali 1, 2, 3, 4, 5, hanya ada 5 word di sana, di bahasa tersebut. Ya. Nah, sebuah bahasa itu anggota himpunan dari sebuah bahasa itu boleh infinite ya, boleh infinite ya. Jadi kita bisa mendefinisikan sebagai yang ini finite berarti ya cuman 5 kata doang. Tapi kita juga bisa membuat bahasa yang banyak anggotanya atau kata atau word-nya itu banyaknya infinite bisa juga. Tergantung dari pendefinisiannya aja. Dan juga jelas dalam sebuah bahasa boleh juga yang ada isinya itu string kosong ya kayak gini. Yang di bawah ya. Yang di sini ini adalah contoh bahasa yang salah satu katanya adalah string kosong. Boleh juga seperti itu. Nah, oke, itu konsep dasarnya ya. Konsep dasar ini akan kepake terus selama kita membahas otomata dan bahasa di kuliah kita. Jadi nanti istilah-istilah yang kita pakai waktu kita ngebahas otomata ataupun bahasa reguler, bahasa konteks free itu mengacu ke konsep dasar ini. Ya, jadi jangan sampai kalian melupakan ini ya. Soalnya apapun yang kita bahas nanti ke depannya itu akan mengacu dasarnya itu dari sini. Oke, itu aja sih kira-kira topik kita untuk pertemuan kali ini. Ini sebagai konsep dasar dari ininya ya, dari teori bahasa sama otomatanya itu sendiri. Gimana kira-kira ada pertanyaan? Mau nanya Pak, matkul ini nanti ada ngoding atau tidak Pak? Kenapa? Coding? Iya, ada coding atau tidak? Codingnya begini. Ini codingnya kayak gini bentuknya. Bentuk codingnya kayak gini. Ya. Jadi kan yang jadi mesinnya kan otomata ya. Yang jadi perintahnya itu yang mau kita buatnya itu adalah fungsi transisi. Yang ini. Nah, jadi nanti ini dikatakan cara kita mengcodingnya itu adalah dengan mendefinisikan daftar alfabetnya apa dulu ya, kita buat dulu daftar alfabetnya, terus kita buat state-nya apa aja, terus kita buat fungsi transisinya itu apa aja. Itu cara bikin codingnya kayak begitu bentuknya ya. Ya mungkin bagi beberapa orang nggak dianggap sebagai coding ya, tapi ya bisa dibilang kayak gitu gaya mengcodingnya. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain?
Oke, kalau nggak ada, nah saya kasih tugas awal dulu ya. Kita kan belum membahas finite automata, tapi kan secara umumnya kalian udah punya gambaran yang kira-kira seperti apa. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita baru benar-benar membahas tentang finite automata, tapi saya ingin melihat kira-kira dari informasi yang sangat terbatas sekarang ini, kalian punya gambaran nggak bagaimana kira-kira ya tadi mengcoding tadi ya, yang teman kamu tanyakan tadi, akan seperti apa gitu, kira-kira bagaimana. Ini terserah cara menjawab kalian, terserah cara berpikirnya, terserah seperti apa. Kalian tidak harus belajar automatanya dulu, pokoknya informasi kalian tuh cukup yang dari apa yang saya bahas ini aja dulu ya, apa yang kalian pahami dari sini aja dulu. Ini anggap aja kayak pretest gitu ya, tes awal untuk melihat sampai sejauh mana kalian tanpa informasi yang lengkap memahami cara mencari solusi menggunakan automata ini. Gitu ya. Jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa inputnya itu kan adalah string ya. Jadi untuk sementara ini supaya simpel, string kita pakai string biner aja. Ya, kita akan pakai string biner, nggak perlu ribet-ribet karena kan komputer sebenarnya utamanya kan biner kan ya. Jadi kita menggunakan alfabetnya alfabet biner ya di sini. Terus, berarti kan nanti yang menjadi inputnya kan stringnya kan string biner ya, jadi inputnya. Jadi bisa apa aja nanti inputnya, bisa macam-macam. Mungkin nanti inputnya akan jadi 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 dan sebagainya, gitu ya. Ini mungkin bisa jadi satu inputnya, atau mungkin ada string lain jadi inputnya. Nah, jadi kan tadi sudah dikatakan bahwa automata yang akan kita bahas ini adalah automata yang outputnya cuma ya atau tidak aja. Ya, dia cuma kayak memfilter, dia akan menerima string inputnya apa enggak. Nah, sekarang yang saya minta kalian buat itu adalah automata ya, untuk bisa, ya sebenarnya sih nggak harus automata ya. Pokoknya gimana cara kalian dari sini, bagaimana cara kalian untuk bisa memisahkan, mendeteksi sebuah string alfabet yang di dalamnya minimal harus ada 2 angka 1 yang berurutan. Minimal harus ada 2 angka 1 yang berurutan. Jadi dengan kata lain ini diterima ya, soalnya kan ada 2 nih, ada 2 angka 1 yang berurutan. Ya. Jadi kalau misalkan isinya cuma 1, 0, 1, 0, 1, 0, nggak bisa. Ya, ini nggak bisa karena nggak ada 1 yang berurutan. Atau 1, 0, 0, 0, 1, nggak bisa juga. Ya pokoknya intinya kalau dia menemukan minimal ya, ya kalau 3 juga boleh ya, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, boleh sih nggak ada masalah, kan minimal 2. Ya. Bagaimana cara kalian untuk mendeteksi string inputnya itu minimal ada 2 angka 1 yang berturutan apa enggak, ya. Nah, apapun yang kalian lakukan, syaratnya cuma 1 tadi ya. Kita cuma punya modelnya itu adalah state ini aja. Jadi state-nya cuma bisa kalian tuh cuma bisa mengganti setiap kali baca string itu kalian boleh mengganti state gitu ya. Silakan, itu doang sih syaratnya. Jadi kalian ya terserah lah gimana cara berpikir kalian. Ya saya minta kalian sekreatif mungkin. Nanti ya sebisa mungkin jangan baca dulu teori tentang automata. Ya coba kalian berpikir dulu gimana kira-kira caranya dari pengalaman kalian selama ini bikin program, apa yang bisa mungkin bisa kalian terapkan di sana dengan gaya automata yang seperti ini, ya.
Apa yang kira-kira bisa kalian lakukan dengan informasi terbatas ini ya, ada di sini, untuk memecahkan hal ini tadi. Silakan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba ngebahas sekaligus melihat teori dari finite automata itu seperti apa sih. Ya, sejauh mana di antara kalian yang bisa melakukannya semirip mungkin dengan otomata. Ya. Makasih sebaiknya sekali lagi ya jangan sampai kalian baca dulu tentang teori otomatanya ya. Justru kalian coba mikir dulu sendiri. Ya, ide sendiri itu seperti apa. Itu. Oke, itu aja kira-kira kuliah kita untuk hari ini. Cukup sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Terserah. Kamu ini terserah kamu, kreatif kamu kayak gimana aja. Gimana, apa kamu mau ngejelasin secara cerita atau gimana, silakan. Atau kamu mungkin mau bikin pakai pseudocode, silakan, boleh juga. Atau mungkin kalau misalkan pakai gaya bahasa Python misalnya, boleh juga, silakan, terserah kamu. Ya, boleh, silakan. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini aja kuliahnya. Ya, nggak perlu lama-lama. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa tadi? Tentang deterministic finite automata ya. Itu bentuk awal, bentuk paling sederhana dari finite automata. Ya, kita nanti akan kita lihat sampai sejauh mana yang kalian buat sekarang ini ya, itu yang mendekati otomata tersebut, ya. Oke, silakan. Itu aja berarti. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Med. Ada yang ngomong lagi tadi ya? Siapa tadi? Mohon maaf, saya Dedek Novia tadi awal saat di absen telat jawab, Pak, karena saya terkendala. Oh, tadi Derek Navino ya. Oh maaf Pak, saya juga Pak, Mahija Muhammad Harjono saat di awal tadi absen ada terkendala jadi tidak dapat absen di awal. Siapa satunya lagi tadi? Mahija Muhammad Harjono Pak. Saya juga Pak, Renanda Ramadan Putra Aureli Pak. Oke, Mahija. Terus siapa lagi? Renanda Ramadan Pak. Renanda, oke. Bisma ada nggak? Bisma masih nggak ada juga ya? Oke, udah itu aja ya. Bisma ada di dalam room sini Pak. Mana, tapi kok nggak jawab? Nggak kelihatan, sama saya nggak kelihatan soalnya. Mana nggak ada Bisma di sini? Ada apa yang namanya Learn Bisma itu? Yang mana? Oh, Learn Bisma Aji itu ya. Ini cuma muncul doang, tolong dong dijawab dong, ada nggak? Atau setidaknya chatting, kalau misalnya emang lagi nggak bisa suaranya. Halo Bisma. Iya Pak.
Oke. Kamu kemana aja dari tadi ditanyain? Tadi makan bentar. Oke, udah ya. Saya keluar dulu.